Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini kita akan menjelaskan terkait dengan quality control dari bahan agregat halus atau pasir. Sekarang saya ditemani oleh Pak Asep Muhyiddin sebagai tenaga teknis di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Purwakarta. Saya Dina Cahyadi sebagai pejabat pembuat komitmen dan sekaligus sebagai kepala bidang pembangunan jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Purwakarta. Ini sesuai dengan spek, kita melakukan uji sampel secara sederhana. Sebenarnya yang secara empiris harus dilakukan di laboratorium untuk pengujian ini, tetapi ini masih diizinkan untuk dilakukan uji secara cepat di lapangan. Kita pengambilan sampel di lapangan dan dalam waktu 1 kali 24 jam kita sudah mengetahui kadar lumpur dalam pasir yang akan digunakan di semua proyek peningkatan di bidang kami. Saat ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Asep Muhyiddin terkait proses pengambilan sampel dan penilaian bahan tersebut. Jadi dari semua 23 paket sekarang yang kami sedang tangani, kita uji dulu sebelum dilakukan pemasangan di lapangan. Apabila itu tidak lolos, diwajibkan untuk di-replace atau diganti dengan bahan yang sesuai dengan spek dan hasil pengujian kadar lumpur ini. Dengan waktu, Pak Asep. Ya, terima kasih Pak Kabid, terima kasih. Ya, salam sehat selalu ya, sobat konstruksi DPUTR Kabupaten Purwakarta. Terima kasih Pak Kabid. Langsung saya sedikit menjelaskan untuk pengujian material agregat pasir pasang, di mana pengujian ini adalah pengujian dari bagian intisari dari pengujian dari laboratorium, di mana salah satu pengujian yang di laboratorium itu kan ada pengujian properties, kemudian ada uji rendam ya Pak ya. Nah ini saya ambil dari pendekatan dari uji rendam di laboratorium, di mana ini sangat mudah kita uji ya, sangat mudah. Untuk pengujiannya, pertama-tama kita ngambil material sampel di lokasi di lapangan ya, di proyek rekonstruksi ini. Sampel ini saya ambil dari lapangan. Kemudian untuk volumenya ini di sekitaran 10 cm untuk material pasirnya ya, 10 cm. Kemudian kita masukkan ke dalam botol sederhana, botol air mineral bekas. Kemudian kita tambahkan aquades atau air bersih ya Pak ya, air bersih. Kemudian tahap selanjutnya ini sudah melakukan uji mixing Pak ya, atau pengocokan material, di mana fungsinya untuk memisahkan antara material pasir murni dengan kadar tanah lempungnya. Nah, setelah melakukan proses mixing ini didapat selama durasi 12 jam. Setelah 12 jam ini salah satu sampel yang sudah kita ketahui hasilnya. Nah ini kan sudah ditandai ya Pak ya, dimana ini salah satu contoh aja dari tinggi dari sampel ini sekitar 10 cm. Kemudian diidentifikasi untuk material pasirnya ini sekitar 7,5 cm pasir murninya. Kemudian kadar yang terendapnya, endapan lumpurnya ini diukur dengan parameter juga didapat 2,5 cm. Nah untuk mengetahui formula uji kadar lumpur ini ada beberapa rumus yang sangat sederhana, yaitu di mana untuk volume persentase Pak, volume persentase untuk menghitung berapa sih yang masuk dalam SNI yang disarankan dalam spesifikasi teknis. Dalam spesifikasi teknis kita spek 2018 di SNI itu disarankan 5% Pak ya, 5% dengan rank antara mungkin di bawah 10%. Ya, nah, ini salah satu contoh uji kadar lumpur yang tidak lolos Pak. Tinggi dari material pasang ini 7,5, kadar lumpurnya
2,5, jadi rumusnya 2,5 tebal kadar lumpur dibagi 7,5 dari material murni yang sudah terendapkan, berarti didapat sekitar 33%. Nah, berarti 33% itu melebihi dari SNI yang disyaratkan ya, ambang batas ya, yaitu 5%. 33% berarti ini masuk dalam kategori tidak lolos ya Pak. Yang tidak lolos. Kemudian kita didapat lagi ada satu sampel yang sudah lolos uji Pak. Ini juga sama formulanya seperti tadi. Ini sudah dalam durasi 12 jam, dapat diukur juga. Benteng Cirangkong ya. Ya, salah ya, yang betul Benteng Cirangkong. Lokasi kegiatan betul di lokasi. Betul. Yang satu lagi Simpang Sukamulya betul. Ya. Jadi nanti setiap sampling ya. berikan Penamaan betul. hasil Betul. Ya di kadar lumpur. kadar lumpurnya ya di lokasi kegiatan betul. Kita bisa lihat di sini. Ya. Kalau kita bisa buka ada beda bentuk dan beda warna ya. Ya, beda bentuk, pasir betul, dan lumpur ya. Betul. Secara gravitasi mereka akan lari ke atas untuk yang lebih ringan. Lebih ringan. Betul. Lebih ringan berat jenisnya mereka kita bisa lihat. Ya. Bisa lihat. Ya. Yang lebih berat itu akan berada di bawah dan yang lebih ringan akan lebih di atas tadi. Ini adalah yang kadar lumpur relatif yang dihitung oleh Pak Asep berapa Betul. senti. Persentase antara pasir dan lumpur bisa diketahui dari ukuran botol ini. Ya, coba. Uji sederhana ya. Oke. Kita lihat lagi ini untuk yang Cibuka-Manah Kadu Bandeng. Ya, Cibuka-Manah Bandeng. Kadar lumpurnya cuma berapa persen Pak? Itu sekitar 2%-an Pak. 2%-an ya, mirip dengan pasir cuci sebetulnya, mirip dengan material. Ini yang Mirip pasir cuci Pak. Ya. Sarankan seperti yang ini ya. Ya. Seperti untuk pasir beton itu ya. Betul Pak. Yang Cukup biasanya bagus, di cukup bagus Cikuni ya. atau di Cipendei biasanya Ya, prosesnya. ya, itu ini yang hasil yang seperti ini yang kita rekomendasikan Pak Ya. di lapangan ya. Tuh. Untuk sebagai quality control juga di mana pemakaian material bahan itu bisa mutunya sesuai dengan spesifikasi teknis. Ini kita lakukan dari ke semua kegiatan ya. Semua betul, kegiatan kita ambil sampel dan juga kita bisa merekomendasikan beberapa tempat galian mungkin ya. Kita pertanyakan sumber galian dari mana sehingga kita juga bisa mendapatkan kualitas yang sesuai dengan spek gitu ya. Mungkin teman-teman di lapangan apakah itu pasir itu berwarna coklat atau berwarna itu kita tidak bisa menjudge dari warna gitu. Betul. Kita harus lakukan uji sampling seperti ini baru kita bisa memberikan statement apakah itu pengandung lumpur ataupun nanti di lapangan juga bisa dilakukan uji remas ya Pak Asep ya. Uji genggam Pak. Uji genggam itu betul, akan lebih cepat. Kita bisa juga tidak bisa menyimpulkan langsung, harus dilakukan uji-uji laboratorium. Betul. Mungkin ini yang kami coba jelaskan ke teman-teman konstruksi dan teman-teman di lapangan terkait dengan pengujian agregat halus atau pasir yang kita lakukan di bidang pembangunan dan peningkatan jalan Kabupaten Purwakarta untuk tahun anggaran 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.